Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PGMI 3C yang beranggotakan saya sendiri, Zatul Murtopiah, dan 4 rekan saya yakni Hesti Ningtyas, Maura Salwa Fadila, Khairun Nisa, dan Mary Pramesti. Di sini kami akan menjelaskan tentang bilangan kelipatan. Kelipatan suatu bilangan dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian yang dilakukan antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Bilangan asli tersebut antara lain 1, 2, 3, 4, 5, dan lain-lain. Biasanya kita tidak menemukan angka 0 dalam bilangan asli. Bahkan bilangan negatif sekalipun juga tidak terdapat dalam bilangan asli. Cara mencari kelipatan bilangan adalah menentukan kelipatan 6 misalnya ya. Itu 1 kali 6 sama dengan 6, terus 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 6 sama dengan 18, 4 kali 6 sama dengan 24, 5 kali 6 sama dengan 30, 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi kelipatan 6 yaitu 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maura Salwa Fadila. Terima kasih. Bilangan merupakan sebuah bilangan yang mengalami proses pembagian hingga menghasilkan bilangan asli. Faktor adalah sejumlah bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa. Misalnya, bilangan 16 dibagi dengan 4. Untuk itu, 4 adalah faktor dari 16. Bilangan yang digunakan untuk membagi ini haruslah bilangan asli, agar memenuhi ketentuan dalam faktor bilangan. Untuk mencari faktor dari suatu bilangan adalah, contoh, tentukan faktor bilangan dari 10. 10 bagi 1 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 10 bagi 3 sama dengan 3,3. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 5 sama dengan 2. 10 bagi 6 sama dengan 1,67. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 7 sama dengan 1,42. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 8 sama dengan 1,25. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 9 sama dengan 1,11. Bukan faktor bilangan. 10 bagi 10 sama dengan 1. Jadi, faktor dari 10 ialah 1, 2, 5, dan 10. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Khairun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Nisa dengan NIM 2591098 dari Prodi PGMI 3C akan menjelaskan tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya suatu bilangan tertentu. Untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan A dan B, yaitu dengan mencari semua kelipatan dari A dan B, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan semua kelipatan yang sama. Selanjutnya, dari kumpulan itu dipilih yang terkecil. Di sini ada dua cara untuk mencari KPK. Yang pertama, mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Mencari KPK dengan cara uraikan faktor pembentuk bilangan dari bilangan yang hendak dicari, kemudian menentukan kelipatan persekutuan, kemudian memilih bilangan yang paling kecil. Di sini saya akan memberikan contoh KPK dari 4 dan 8. Kelipatan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan seterusnya. Kelipatan 8, 6, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan persekutuannya adalah 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena angka tersebut merupakan kelipatan yang sama dari 4 dan 8. Nilai yang terkecil adalah 8, sehingga KPK-nya adalah 8. Cara yang kedua, mencari KPK dengan faktorisasi prima.
Langkah-langkahnya sebagai berikut. Semua bilangan faktor dikalikan. Apabila ada yang sama, ambil yang terbesar. Apabila keduanya sama, ambil salah satunya. Contoh, KPK dari 30 dan 48. Faktor prima dari 30, 2 dikali 3 dikali 5. Faktor prima dari 48, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24 dikali 3. KPK dari 30 dan 48 adalah 24 dikali 3 dikali 5 sama dengan 240. Di mana 24 diambil karena masing-masing bilangan ada faktor prima 2 dengan pangkat yang berbeda dan pangkat terbesar di antara keduanya adalah pangkat 4. Angka 3 merupakan faktor prima yang sama dari kedua bilangan, diambil salah satunya saja. Angka 5 merupakan faktor prima yang hanya dimiliki 30, jadi langsung saja dikalikan. KPK diambil dari hasil perkalian semua faktor dan faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mary Prati. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baiklah, saya Hesti Nintias dengan NIM 20591082 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai KPK. Nah, kalau sebelumnya itu KPK, kali ini kami akan membahas mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, apa sih itu FPB? Definisi faktor sendiri adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan yang membagi habis bilangan lain. Maka FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Cara untuk menentukan FPB dari suatu bilangan itu ada dua cara, yaitu mencari FPB dengan kelipatan persekutuan dan mencari FPB dengan faktorisasi prima. Untuk mencari FPB dengan kelipatan persekutuan adalah dengan menentukan faktor pembentuk bilangannya atau menguraikan faktor pembentuk bilangan tersebut. Contohnya, tentukan faktor persekutuan terbesar dari bilangan 10 dan 21. Nah, kita tentukan faktor dari kedua bilangan tersebut terlebih dahulu. Yang dimaksud menentukan faktor di sini yaitu bilangan yang habis membagi. Misalnya, di sini faktor dari 10. Berarti bilangan yang habis membagi bilangan 10 contohnya. Yang habis membagi 10 yaitu 1. Karena 10 dibagi 1, 10 hasilnya habis. Selanjutnya kalau dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5, habis juga. Selanjutnya kalau 3, 10 dibagi 3 nggak habis ya, sisa 1. Maka 3 tidak termasuk faktor dari 10. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Untuk faktor dari bilangan 21 adalah 1, 3, 7, dan 21. Cara menentukan faktor-faktor itu tadi sama saja dengan cara menentukan faktor dari bilangan 10 tadi ya, yaitu bilangan yang habis membagi. Setelah itu, bandingkan kedua faktor pembentuk bilangan dari bilangan-bilangannya. Lalu tentukan nilai bilangan terbesar yang sama antara nilai dari kedua bilangan tadi. Dari perbandingan kedua bilangan tersebut, didapat nilai yang sama dan terbesar, yaitu 1. Sehingga dapat ditentukan nilai FPB dari bilangan 10 dan 21 adalah 1. Selanjutnya, cara untuk mencari FPB dengan faktorisasi prima akan dijelaskan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Pramesti dengan NIM 259911115. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah,
Jika sebelumnya rekan saya telah menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menentukan FPB dengan faktor persekutuan, nah jadi di sini saya akan menjelaskan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima. Sebelum saya melanjutkan, di sini saya akan mengulas kembali apa sih itu FPB. Nah, FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan besar bulat positif yang dapat dibagi habis kedua bilangan. Kalau bilangannya itu ada 2, kalau ada 3 berarti habis dibagi ketiga bilangan itu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu pusing memikirkan pengertian dari FPB. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu bagaimanakah caranya dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, ini ada soal, yaitu tentukan FPB dari 81 dan 72. Caranya yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Pasti udah nggak kaget lagi ya tentang pohon faktor. Langsung saja kita tulis 81. Nah, 81 dibagi 2 habis atau tidak? Tidak. Nah, berarti dibagi 3. 81 dibagi 3 adalah 27. Kemudian selanjutnya 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, selanjutnya untuk 72 adalah 70 dibagi 2 adalah 36. 36 dibagi 2 adalah 18. Dan 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, jadi setelah kita membuat pohon faktor, di sini kita akan tulis secara mendatar. Nah, kita hitung 81 ini 3-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tulis FPB dari 81 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 4. Berarti itu artinya 3 dikali sampai 4 kali. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 72. 72 ini kita hitung 2. 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Terus 3-nya ada 2. 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, setelah seperti ini kita lihat faktor manakah yang sama, yaitu 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2. Nah, jadi kita tulis yang paling kecil pangkatnya adalah 3 pangkat 2. Jadi FPB sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi FPB dari 81 dan 72 adalah 9. Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai FPB. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya perwakilan dari kelompok